atau selamat siang untuk mahasiswa D3 Teknik Elektronika yang mengambil mata kuliah tata tulis laporan tatap muka ke-11 ya. Saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pokok bahasan tatap muka 11 ini adalah membahas teori yang akan dibahas ya, di bab 2 laporan ilmiah tugas akhir Anda ya. Jadi tujuan instruksionalnya setelah mengikuti pembelajaran tatap muka 11 ini teman-teman mahasiswa dapat menentukan teori yang dibahas di bab 2 dan dapat menentukan penelitian yang relevan atau hasil penelitian empirik yang dibahas di bab 2. Jadi ini mengapa diulangi lagi karena materi tugas mandiri 3 itu saya lihat masih kurang pantas ya. Jadi key point-nya, titik entry masuknya hari ini di bab 2 tugas akhir Anda itu apa sih yang akan dibahas ya. Jadi di bab 2 itu apa yang dibahas? Itu banyak pertanyaan seperti itu. Teori, oke. Yang dibahas di bab 2 itu teori. Ya tidak sepenuhnya benar ya. Kalau teori yang seperti apa yang harus dibahas di bab 2. Terus jumlah teorinya ya. Kalau misalnya ada kata kunci prototype, apakah hanya mencari satu teori. Misalnya prototype menurut Anjilin adalah bla bla bla. Sehingga dapat disimpulkan prototype adalah bla bla bla. Kan enggak bisa satu teori disimpulkan. Minimal kalau mau menyimpulkan teori itu ada 2. Ingat ya, di bab 2 itu tidak boleh Anda menuliskan kata Anda ya, kata peneliti. Kata peneliti itu boleh setelah peneliti itu menyimpulkan dari minimal 2 teori. Jadi jumlah teori yang akan dibahas ya mengacu ke setiap kata kunci ya minimal 2 teori. Terus kedalaman teorinya sampai mana gitu. Apakah hanya menuliskan definisi prototype adalah atau definisi ESP32 atau DigiSpark adalah satu saja atau sampai mana kedalamannya? Ya tentunya kedalamannya sampai Anda mendapatkan yang Anda perlukan untuk membuat blok diagram ya. Terus yang berikutnya itu adalah penelitian yang relevan. Penelitian relevan itu kayak apa? Semua penelitian relevan ya enggak bisa. Ya tertentu saja. Relevan apanya gitu. Kalau Anda membuat prototipe pengukur atau pendeteksi warna berbasis misalnya Arduino, nah itu yang relevan yang mana? Semua penelitian berbasis Arduino, tapi nggak ada sistem mendeteksi warnanya, atau semua penelitian yang mendeteksi warna, tapi nggak ada Arduino-nya. Nah itu yang mana yang harus dibahas ya. Oke, kita kembali ke kasanah pengetahuan ilmiah ya. Kasanah pengetahuan ilmiah itu ada 2 kelompok besar. Yaitu yang pertama adalah konsep dan kedua adalah hasil empiris. Hasil empiris itu maksudnya hasil aplikasi dari teori ya. Nah, teori itu adalah ditulis di buku primer ya. Buku primer
dan buku sekunder. Buku primer itu buku manuskrip awal, buku yang tidak ada daftar pustakanya. Kalau buku sekunder itu buku yang ada daftar pustakanya. Nah, baik buku primer dan buku sekunder ini yang pantas dipakai dalam bab 2 itu ya yang diterbitkan oleh penerbit yang bereputasi. Ya, bereputasi itu tergantung. Kalau misalnya terkait dengan bidang elektronika ya misalnya Prentice Hall misalnya, Erlangga ya, dan lain-lain ya. Yang berikutnya adalah yang masuk dalam kelompok teori adalah datasheet. Datasheet dari komponen atau modul yang akan dipakai. Atau teori yang dapat ditemukan di artikel, di majalah. Ada majalah ya, majalah bereputasi. Ada majalah bereputasi itu majalah yang dikeluarkan oleh komunitas IoT Indonesia misalnya, atau majalah atau di majalah di macam Arduino Forum itu membuat suatu majalah. Nah, di majalah itu ada artikelnya. Nah, artikel itu sebelum dapat dipublikasikan di majalah tersebut ada review ya, ada review desk reviewer, ada reviewernya. Jadi itu artikel juga bisa dipakai sebagai teori. Nah, yang bukan teori ya, Anda nggak bisa mengambil teori dari teori yang ditulis di bab 2 gitu. Jadi kalau Anda membaca tugas akhir mahasiswa, skripsi, tesis orang, itu ada bab 2-nya. Nah, di situ ada teorinya. Nah, itu tidak boleh diambil ya. Karena itu Anda mengambil sudah sekunder itu. Takutnya dikhawatirkan ini ada bias ya. Anda cari sumbernya. Cara sumbernya di mana ya? Di daftar pustakanya. Nanti akan menemukan sumber aslinya. Jadi hindari teori yang diperoleh dari bab 2. Suatu hasil penelitian, tugas akhir atau skripsi. Nah, yang berikutnya selain teori adalah penelitian yang relevan. Ya. Ini adalah hasil penelitian. Hasil penelitian yang ada di bab 4 ya, tugas akhir atau bab 5 skripsi, tesis, disertasi. Atau di abstrak ya, itu adalah penelitian yang relevan. Jadi disebut penelitian relevan ini yang mengacu ke kesimpulannya ya, kesimpulannya menyatakan bahwa ternyata untuk mendeteksi warna itu dapat digunakan sensor modul warna yang dihubungkan ke misalnya DigiSpark gitu. Hasilnya warna yang dapat dideteksi adalah sekian kombinasi warna. Atau penelitian relevan ini diperoleh dari publikasi ilmiah ya, di proceeding seminar ya, seminar bereputasi atau jurnal yang bereputasi. Itu dalam kelompok kasanah pengetahuan ilmiah yang bisa Anda ambil untuk mengisi teori dan penelitian yang relevan di bab 2. Ini blok diagram yang dulu, Anda bisa baca sendiri. Nah, bab 2 ya, kita masuk ke bab 2. Nah, bab 2 itu adalah landasan teori ya. Jadi langkah kedua ya, langkah kedua melakukan penelitian. Ini setelah merumuskan masalah. Jadi kalau Anda sudah merumuskan masalah, baru masuk ke landasan teori. Landasan teori ini apa ya? Mencari teori, konsep, dan generalisasi hasil penelitian ya. Jadi teori, konsep ya, teori dan konsep. Dan yang kedua empirik ya, empirik atau hasil penelitian itu digeneralisasi, itu disimpulkan menjadi dasar untuk melaksanakan penelitian ya. Iya, jadi kalau ada penelitian yang menggunakan teori dan hasil penelitian yang relevan, ini merupakan indikator caranya itu cara ilmiah ya, bukan trial and error. Karena setiap penelitian selalu menggunakan teori ya.
teori yang dipakai dan juga hasil penelitian yang relevan itu dipakai sebagai dasar peneliti. Jadi kalau nanti Anda membuat artikel penelitian tugas akhir itu bingung nulis teori, nah itu indikator bahwa Anda tidak menggunakan cara ilmiah karena Anda tidak tahu teori yang dibahas apa. Sebab tugas akhir D3 itu hanya membuktikan teori, membuktikan rumus gitu loh misalnya. Itu masih benar atau sudah luntur kebenarannya. Jadi yang dibahas di bab 2 itu apa? Ya, sebentar. Nah, ini adalah teori-teori yang mengacu ke kata kunci rumusan masalah gitu ya. Jadi di rumusan masalah yang sudah ditulis itu nanti pasti ada kata kuncinya. Nah, kata kunci itu setiap kata kunci dicarikan minimal 2 teori. Gitu ya. 2 teori. Jadi nanti urutan teori yang dibahas di bab 2 itu urutannya seperti apa? Jadi kalau Anda mengembangkan tuh, merealisasikan suatu sistem berbasis elektronik ya di bidang otomasi industri itu nanti pasti ada tiga subsistem. Yang pertama adalah subsistem pemroses ya, input dan output atau aktuator. Nah, jadi yang dibahas duluan adalah sistem pemrosesnya. Kalau Anda menggunakan DigiSpark ya DigiSpark-nya dulu yang dibahas. Kalau Anda menggunakan Arduino ya Arduino-nya dulu yang dibahas di awal bab 2 itu. Kalau menggunakan Node MCU kayak ESP8266 ya itu dulu yang dibahas. Apanya? Deskripsinya. Deskripsinya DigiSpark itu apa, Arduino itu apa, kakinya berapa, punya tanduk apa enggak, ekornya berapa. Terus IDE-nya ya, cara membuat sketsnya itu bagaimana, ada aplikasi IDE untuk menulisnya gitu. Ini teori yang dibahas dulu yang ketahuan ya, yang besar-besarnya gitu. Di samping sistem nama sistem yang diusulkan, misalnya membuat sistem pintar, kandang ayam pintar, ya itu kandang ayamnya dibahas, apa disebut kandang ayam pintar itu apa disebutkan, itu ya. Tapi itu posisinya itu setelah I/O ya, nanti saya bahas yang nanti dulu. Jadi yang pertama kali dibahas ya subsistem pemrosesnya. Yang kedua yang dibahas adalah subsistem inputnya. Inputnya apa? Sensor, Pak. Ya, sensor apa? Ada 3 sensor. Itu sama enggak? Sama, Pak. Ya, berarti kalau sama, satu saja dibahas. Jadi deskripsi sensornya apa? Sensor suhu. Sensor suhu LM35 misalnya. Itu apa? Dia adalah suatu alat komponen yang merubah ini menjadi ini, gini. Terus cara menghubungkan dengan DigiSpark-nya bagaimana? Susunan kaki-kakinya, tegangannya gitu. Sehingga DigiSpark itu harus dibahas sebelumnya kan? Karena sudah dibahas di awal, begitu membahas sensor ya gampang. Bagaimana cara menghubungkan sensor tersebut ke DigiSpark? Oh, dia harus punya library lah, disebutkan library yang harus dipakai apa, dapatnya dari mana, gitu. Terus sketsnya bagaimana? Skets DigiSpark atau aplikasi yang harus ditulis IDE di-download ke DigiSpark untuk dapat mengendalikan LM35 itu bagaimana? Jadi jelas LM35 itu apa, bagaimana dia dihubungkan dengan DigiSpark, terus sketsnya seperti apa gitu. Tapi ingat ya, di bab 2 itu hanya skets untuk menghubungkan Arduino atau DigiSpark ke LM35, bukan skets secara keseluruhan gitu loh ya. Ini masih bab 2, belum jadi alatnya gitu loh. Tapi teorinya gitu. Ya, jangan sampai bab 2 nggak ada sketsnya, tapi tahu-tahu lampiran sketsnya 50 halaman. Dapat dari mana gitu. Ingat, setelah bab 1 tuh bab 2 gitu ya. Jadi bab 3 tuh dapatnya dari bab 2 dulu. Bagaimana Anda bisa
membuat suatu skets yang besar, program yang besar untuk yang menyeluruh ya. Kalau nggak dibahas di bab 2 gitu ya. Yang ketiga output ya, bagian subsistem output. Itu aktuator misalnya, motor, LCD dan seterusnya. Ini dibahas. Servo motor itu yang dipakai apa tipenya, terus bagaimana menghubungkan kaki-kaki servo motor modul itu ke DigiSpark atau ke Arduino. Ini kakinya begini skemanya. Terus sketsnya bagaimana? Aplikasi atau program untuk mengendalikan modul servo. Kalau berputar ke arah 0 derajat itu aplikasinya seperti apa, kalau ke 90 derajat seperti apa, ke 180 derajat seperti apa gitu. Ada lagi yang I/O, misalnya modul TRX atau modul WiFi itu bagaimana? Ya, deskripsinya apa? Bagaimana cara menghubungkan modul WiFi atau modul-modul yang lain itu ke Arduino? Terus bagaimana sketsnya gitu. Jadi susunannya rapi gitu ya, terstruktur. Nah, baru yang kelima adalah sistem yang diusulkan. Misalnya hidroponik pintar. Ya definisi sistem hidroponik pintar itu apa gitu, dibahas di situ ya. Itu urutan teori yang dibahas. Nah, kalau kata kunci ini kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan dan digunakan untuk mencari di khasanah pengetahuan ilmiah. Ini kata kunci ya. Jadi, mengapa membahas teori? Ya, mengapa di bab 2 tuh di bagian awal bab 2 tuh membahas teori ya. Ini akan mendapatkan definisi dari setiap subsistem. Membahas cara kerja subsistem ya, hardware-nya, pin-nya, fungsinya, software-nya, sketsnya, library yang dipakai, digunakan untuk cara menguji sistem seperti apa. Kalau Anda bisa mendefinisikan misalnya prototype hidroponik pintar, Anda sudah dapat mendefinisikan, berarti nanti Anda punya cara untuk mengujinya. Karena mengujinya itu mengacu ke definisi dari prototipe hidroponik pintar. Misalnya bagaimana menguji alat yang Anda sudah buat. Alatnya apa namanya? Tempat sampah pintar. Ya, sebutkan definisi tempat sampah pintar itu apa definisinya. Dia bisa A, B, C ya. Ngujinya bagaimana ya? Diuji apakah alat sampah pintar itu bisa berfungsi A, B, C. Ya, kalau bisa ya berarti benar gitu. Misal LCD I2C 2 kali 40 karakter. Ini kalau Anda membahas teorinya, ini nanti Anda akan dapat menjelaskan bahwa LCD I2C itu dapat digunakan sebagai display dalam sistem berbasis DigiSpark, Arduino atau yang lain. Jadi sistem DigiSpark atau Arduino itu dapat dihubungkan ke lebih dari satu LCD I2C. Ya tergantung alamatnya, karena dia menggunakan alamat ya. Jadi bisa aja terhubung ke 14 LCD I2C karena kakinya menggunakan SDA, SCL. Nah, jadi setiap kalau Anda mau menampilkan tulisan ke salah satu LCD, yaitu nanti harus ingat, harus tahu alamatnya itu berapa ya, alamatnya LCD yang mau ditunjuk itu berapa. Gitu. Jadi kalau mau menggambar huruf A di LCD pertama, berarti huruf A itu dikirim ke LCD alamat 27 heksa. Huruf B ke LCD yang kedua, berarti LCD yang 30 heksa. Sehingga Anda harus tahu bahwa LCD I2C itu mempunyai alamat. Nah, kalau beli itu alamatnya berapa gitu. Anda harus tahu itu ya, berapa alamatnya. Ada programnya untuk mencari alamat. Ada tabel di belakang boardnya itu ada. Nah, itu dan dia perlu library lcd-i2c.h. Terus cara memprogramnya bagaimana gitu. Ya, itu harus dibaca ya. lcd-i2c.h itu banyak, library-nya banyak, fungsinya banyak. Gitu.
Nah, contoh ya. Telemetri suhu, ini bidangnya telemetri suhu. Ada rumusan masalah bagaimana cara mengembangkan prototipe sistem telemetri suhu ruang menggunakan modul sensor suhu X jarak jauh berbasis Arduino dan modul GSM. Nah, ini kata kuncinya. Yang pertama adalah prototype ya, prototype. Ini prototype. Prototype itu apa gitu. Terus sistem telemetri suhu ruang, modul sensor suhu X, Arduino, modul GSM sama mengembangkan. Ini kata kunci yang ada di rumusan masalah sepanjang ini. Nah, dari kata kunci yang ada di rumusan masalah ini Anda cari teorinya, Anda cari di Khazanah Pengetahuan Ilmiah. Prototype itu cari definisinya minimal 2. Prototype menurut A itu apa? Prototype menurut B itu tuh apa? Bukan prototyping ya. Terus sistem telemetri suhu ruang itu definisinya apa? Bukan sistem definisinya apa, telemetri definisinya apa, suhu definisinya apa, ruang definisinya apa. Tapi sebagai satu frasa, sistem telemetri suhu ruang itu definisinya apa? Cari minimal 2, ya 2 teori. Dan nanti Anda simpulkan, ya. Jadi definisi sistem telemetri suhu ruang dari 2 teori tersebut di atas disimpulkan oleh peneliti adalah bla 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 gitu. Modul sensor suhu X itu apa definisinya, 2 teori dan seterusnya. Nah, setiap teori-teori setiap satu kata kunci ini kan 2 teori yang dicari, Anda simpulkan gitu. Contoh nih ya. Ini ada rumusan masalah ada 2 ya. Bagaimana cara merancang sistem hidroponik pintar berbasis IoT. Nomor 2, bagaimana cara mengatasi matinya tanaman karena kekurangan nutrisi. Yang pertama ini masih baik lah, tapi nomor 2 yang merah ini sudah bukan rumusan masalah tugas akhir diploma 3 elektronika ya. Ini mungkin di bidang prodi yang lain ya. Ini kan tidak ada elektronikanya sama sekali. Jadi kata kunci yang pertama ini ya pertama merancang sistem hidroponik pintar sama IoT. Nah, tanaman kekurangan nutrisi ini menjadi masalah karena ini bukan bidang kajian Anda gitu. Jadi nanti definisi sistem hidroponik pintar itu apa definisinya selain IoT ya, selain IoT. Nah, kalau Anda sudah bisa mendefinisikan sistem hidroponik pintar itu apa, nanti Anda bisa menguji alat Anda itu, mengacu ke apa? Ya definisi sistem hidroponik pintar itu. Nah, sekarang telemetri suhu yang tadi ya, ada 6 kata kunci tadi. Jadi, cari 6 kata kunci di buku primer, sekunder, dataset atau artikel bereputasi. Prototype minimal cari 2 definisi tentang prototype. Jangan lupa sumbernya ditulis ya, citasi. Ada citasi supaya bukan plagiat. Nah, dari 2 definisi prototype Anda simpulkan bahwa prototype adalah bla 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 gitu ya. Misalnya Arduino Zero, nah, ini teorinya, deskripsikan pinnya, karakteristik mengacu ke datasheet dan seterusnya ya. Nah, sistem telemetri suhu ruang, cari definisi tentang sistem telemetri dan suhu ruang. Setelah itu Anda simpulkan definisi. Dapat disimpulkan bahwa sistem telemetri suhu ruang adalah gini. Ini cara mendapatkan bab 2. Sensor suhu juga gitu ya. Cari konsep atau teori dari modul sensor suhu Z. Jangan lupa ditulis sumbernya. Deskripsikan blok diagram, rangkaian, nama kakek, dan seterusnya. Sama buat program sketsnya supaya dapat dibaca oleh pemroses gitu ya. Paling tidak sampai menampilkan suhunya ke serial monitor. Nah, ini sama GSM sama dibahas ya. Jadi cara menghubungkan modul GSM ke misalnya ke Arduino atau Digispark itu seperti apa. Terus sketsnya bagaimana? Skets untuk mendeteksi SMS masuk atau bagaimana
sketch untuk mengirim SMS dan seterusnya. Terus untuk pengembangan ya, pengembangan ini ya metode yang dipakai untuk mengembangkan itu pakai apa Anda gitu. Ini ada metode Brock and Gall. Ini ada langkah-langkahnya ya, menentukan tujuan. Jadi membuat apa sih tujuan sistem itu apa, bisa apa. Terus cari kajian teori dan hasil penelitiannya. Terus realisasikan sistem. Setelah selesai diuji sistemnya. Setelah diuji dievaluasi apakah hasil pengujiannya telah mengacu ke tujuan. Kalau belum ya diulangi lagi dan seterusnya sampai hasil pengujian telah mengacu ke tujuan. Nah, kalau penelitian yang relevan ini cari hasil penelitian tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang mengembangkan sistem pengukur suhu ruang jarak jauh. Ya. Ini yang mengacu ke telemetri tadi ya. Bisa juga tekniknya atau cara yang dipakai itu apa gitu ya. Bisa modulnya, ya, bisa pemrosesnya dan seterusnya. Nah, ujung dari bab 2 itu adalah dihasilkannya suatu rancangan sistem yang akan diusulkan. Ini rancangannya. Ini sensornya, ini pemrosesnya, ini aktuatornya adalah berbentuk menurut GSM. Udah seperti ini gitu. Ini modul ini blok diagram ini bukan blok diagram yang sudah jadi. Ingat nih masih bab 2, belum penelitian. Gitu loh. Masih rencana gitu, masih rencana ya. Nah, kesimpulan ya jika rumusan masalah sudah benar, maka penelitian telah selesai 50% gitu. Tapi kalau perumusan masalahnya enggak benar ya nol, ya amsyong. Jadi setelah membuat rumusan masalah yang benar, artinya komplit ada kata kunci, cari itu ya, cari teori dan penelitian relevan yang mengacu ke kata kunci di kasanah pengetahuan ilmiah. Tinggal cari aja, begitu dicari karena rumusan masalah sudah komplit ya kata kuncinya, ya tinggal nanti setelah itu disusun suatu blok diagram ya gitu. Jadi kalau perumusan masalahnya bagaimanakah cara merealisasikan sistem di atas, ya itu gimana mau jawab ya. Perumusan masalah siapakah, ya, apa yang mau dijawab, siapakah tanda tanya. Siapakah Presiden Republik Indonesia juga nggak bisa dijawab. Jawabannya banyak, tapi kalau siapakah Presiden Republik Indonesia ke-9, nah bisa jadi. Jadi kata kuncinya Presiden Republik Indonesia ke-9. Anda cari data-datanya gitu. Tapi kalau perumusan masalahnya gantung ya nggak bisa dibaca. Tapi kalau perumusan masalah itu lengkap, Anda bisa menjawab menggunakan teori. Belum penelitian sudah bisa dijawab gitu. Mengapa bab 2 itu hasilnya adalah blok diagram yang diusulkan, sistem yang diusulkan? Karena rumusan masalahnya sudah lengkap gitu loh. Misalnya seperti ini rumusan masalahnya. Bagaimanakah cara pergi ke kota Malang menggunakan pesawat? Tanda tanya. Itu bisa. Tujuannya kota Malang naik pesawat. Nah, tinggal cari di Halim atau dari mana. Kalau dari Jakarta, diubah lagi bagaimanakah cara pergi dari Jakarta ke kota Malang menggunakan moda transportasi pesawat, tanda tanya. Nah, itu jawabannya dilihat dari kata kuncinya. Jakarta ke Malang naik pesawat. Nah, itu pesawatnya mau dari Halim atau dari Cengkareng. Kalau dari Halim pesawatnya ABC, kalau dari Cengkareng A, B, C, D, E, F. Itu jawabannya gitu. Tapi kalau pertanyaannya bagaimanakah cara ke Malang, waduh itu nggak bisa dijawab. Jadi penelitiannya belum bisa jalan gitu. Jadi Anda kalau membuat pertanyaan di rumusan masalah harus jelas ya. Makanya rumusan masalah itu harus nomor 1, nomor 2 misalnya gitu. Jangan mengacu ke latar belakang maka akan dibuat begini-begini. Rumusan masalahnya adalah 1. Bagaimanakah cara sistem tersebut dapat dia realisasikan? Ya nggak jelas ya. Jadi di bab 1.3 itu 1 rumusan masalahnya 1 apa, 2 apa tanda tanya gitu.
jangan pakai prolog lagi. Itu aja ya, saya kira cukup, nanti tugasnya menyusul, saya akan upload, belakangan ya. Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.